Oke, udah aku record, bisa langsung aku mulai aja kalau gitu. Oke. Oke teman-teman, jadi, seperti yang tadi aku bilang ya, yang akan dibahas di malam ini itu adalah penggunaan fungsi if error, kemudian, jadi di if error ini biasanya dia digabung dengan fungsi VLOOKUP, gitu. Kayak gimana sih nanti akan kita bahas. Kemudian nanti kita akan bahas terkait uppercase, lowercase, dan proper case juga. Itu. Lalu, aku juga akan bahas, terkait fungsi COUNTIFs, gitu. Oke, mungkin aku, mulai dari, if error yang tadi dulu. Oke, jadi fungsi if error itu apa sih, gitu ya. Di sini mungkin aku kasih tahu dulu kalau aku punya database gitu, misalnya kita sebut aja, walaupun nggak terlalu banyak ya, isi datanya. Jadi di sini ada item ID, kemudian item name, kategori itemnya atau barangnya gitu ya. Terus subkategorinya apa gitu. Misal di sini ada produk gitu namanya gelas Pola isi 50 pieces. Dia masuk ke kategori home and living, terus subkategorinya itu dining wear. Oke. Nah, kemudian di sini di tab selanjutnya nih, aku juga punya tabel yang berisi item ID. Di sini udah ada nih daftar item ID-nya. Nah, tapi nggak semua item ID di sini itu ada di sini, gitu. Jadi, kalau misalnya kita look up gitu fungsinya, misalnya kita bahas dulu ya terkait VLOOKUP-nya gitu. Kita look up. Yang pertama, mungkin sebagian besar udah tahu ya terkait fungsi VLOOKUP. Strukturnya adalah yang pertama lookup value-nya. Lookup value-nya itu kita mau patokannya tuh apa nih, gitu. Kalau di sini kita patokannya adalah item ID, gitu. Terus tabel array-nya itu kita select aja sumber datanya, gitu. Itu tabel array. Kemudian kolom index. Nah, karena dari di sini kita mau narik item name-nya yang mau kita munculkan, maka dari tabel reference tadi ini, kita cari nama produk atau item name tadi itu ada di kolom berapa. Yaitu kolom kedua ya. Kan tadi kita select-nya dari A, B, C, D gitu ya. Berarti terletak di kolom kedua untuk nama produk itu tadi. Nah, kita ketikkan aja 2, lalu range lookup kita boleh tulis false aja. Gitu. Nah, maka dia akan muncul nih. Oh, item ID 639819 merupakan item ID dari produk balon merah lucu per pieces. Gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin aku ulang ya VLOOKUP-nya. VLOOKUP, terus lookup value-nya adalah kita select yang ada di tabel ini dan tabel database-nya gitu, tabel reference-nya gitu. Terus tabel array-nya adalah kita select tabel reference-nya. Ya, sheet 1 ya, di kolom A hingga kolom D. Lalu, kolom index number. Nah, dia terletak di kolom berapa nih produk yang kita mau munculkan di sini. Kita refer-nya dari tabel reference ini. Gitu. Jadi ada di kolom kedua untuk item name-nya. Kita tulis 2, lalu kita ketik aja false. Gitu. False yang paling sering digunakan gitu, supaya kita dapat nilai yang tepat dengan apa yang mau kita cari. Nah, di sini NA nih, error. VLOOKUP-nya error di sini. Kenapa? Karena kalau kita
coba kita find ya item ID ini di database yang ada di sini. Nah, di sini item ID yang tadi ya, itu tidak tersedia teman-teman di database ini. Jadi memang nggak ada, makanya dia munculnya NA, error gitu datanya. Beda dengan yang tadi, yang sebelumnya itu kita muncul nggak error gitu ya datanya, karena item ID 6398819 ini ada di tabel ini. Nah, mana tadi? Oh ini. Ini ya, untuk item ID yang aku copy. Gitu. Nah, kemudian tadi aku balik lagi ke fungsi if error ya. Kemudian if error itu untuk apa? Kalau misalnya digabung dengan VLOOKUP. Nah, maksudnya adalah if error itu ketika kita masukkan rumus VLOOKUP, ini kan kalau misalnya ada data yang error, memang maksudnya dia nggak menemukan lookup value-nya tadi di table reference ini, dia akan munculnya NA. Kita mau mengganti NA ini gitu. Jadi ketika if error ini, ketika VLOOKUP-nya menemukan error gitu di rumus VLOOKUP-nya, maka kita akan mengembalikan ke nilai yang kita mau. Maksudnya gimana? Kita nggak mau nih ini berupa NA gitu munculnya walaupun dia error. Mungkin kita mau dia, kalau misalnya error, kita muncul, kita set untuk dia muncul produk tidak ditemukan gitu. Kita tulisannya produk tidak ditemukan instead of NA gitu teman-teman. Nah itu caranya menggunakan if error. If error. Nah value-nya ini value VLOOKUP-nya tadi teman-teman. Kita masukin rumus VLOOKUP tadi. Lookup value-nya item ID, kemudian tabel array, kita select tabel reference-nya, kemudian kolom index number adalah value yang mau kita munculkan adalah item name-nya ya. Berarti item name terletak di kolom kedua. Kita tulis 2 aja sama false. Nah, kita udah selesai nih dengan struktur yang value-nya. Nah, ketika rumus if error bekerja, dia pertama akan memproses VLOOKUP-nya dulu. Oh, kalau VLOOKUP-nya hasilnya betul, maka ya udah tampilin value dari lookup yang kita lakukan. Tapi kalau hasilnya error gitu ya, dia akan tampilnya sesuai apa yang kita mau. Nah, makanya di sini ada yang namanya value if error. Jadi ketika value pertamanya error, maka kita akan munculkan misalnya produk tidak ditemukan gitu ya. Gitu. Lalu enter. Nah, di sini dia munculnya tetap balon merah lucu per pieces karena memang ada gitu. Dari lookup value-nya itu memang tersedia di tabel ini. Gitu. Tapi ketika kita drag gitu ya misalnya. Sorry. Drag gini, oh dia produk tidak ditemukan gitu teman-teman. Jadi karena tadi kan kita awal nggak pakai if error ya, dia jadinya munculnya berupa alert error gitu atau NA. Nah, kita nggak mau munculnya NA nih sekarang di sini posisinya, maka kita ganti dengan produk tidak ditemukan. Kalian mau ubah dengan kalimat yang lain juga bisa gitu. Nah, kalau udah kayak gini sebenarnya tinggal di drag aja gitu. Jadi dia udah otomatis langsung ketemu nih, langsung ngeproses semua formulanya kayak gitu. Kemudian di sini kan kita udah lihat ya produk tidak ditemukan, ini juga produk tidak ditemukan gitu, sampai yang ini juga
Gitu. Ini berarti item ID-nya memang nggak ada di sini ya, kayak tadi yang aku jelasin. Nah, selain itu, di sini juga aku mau jelasin, kalau misalnya kita lihat secara sekilas gitu ya di sini, ini kan hampir kita kayak harus baca satu-satu ya untuk tahu mana aja sih produk yang nggak ada di database ini gitu. Nah, supaya lebih ke highlight gitu ya produk yang nggak ada di database sheet 1 ini, kita bisa highlight. Caranya adalah dengan yang namanya conditional formatting gitu. Mungkin di pertemuan 1 aku udah sempat share, cuma aku mungkin akan coba ulang lagi. Kita pertama select aja nih kolomnya. Kemudian di menu home, di ribbon home ini ada yang namanya conditional formatting. Bisa diklik aja, lalu kita select yang highlight sales rules gitu. Nah, di sini kita bisa pakai pilihan yang equal to gitu ya. Nah, yang equal to ini format cells that are equal to, atau ini artinya berarti kita perlu untuk memformat cell yang dia sama dengan apa value-nya. Nah, kita mau highlight cell yang value-nya adalah kalimat produk tidak ditemukan. Berarti kita tulis aja produk tidak ditemukan. Gitu. Kemudian highlight-nya mau dengan warna apa? Kita bisa pilih yang udah tersedia atau kita custom warnanya. Pattern. Nah, ini bisa kalian pilih gitu warnanya. Misal warna orange. Oke. Maka kita langsung bisa menemukan nih kalau misalnya ada banyak daftar produk di sini, kita langsung bisa ketemu yang mana aja yang nggak ada produknya gitu. Oh, berarti yang nggak ada produknya belum di submit nih, datanya belum di entry. Data entry-nya belum ada di sini untuk item ID 367291 ini gitu. Misal ya, contoh case-nya kayak gitu. Oke. Mungkin selain itu juga tadi kan kalau misalnya kalian lihat, ini aku clear dulu ya rules conditional formatting. Di sini tadi juga ada yang highlight sales rules, kemudian menunya di sini ada text that contains. Nah, ini juga kita sama aja sih bisa digunakan untuk meng-highlight. Ini kan artinya kita format cell di mana sel itu terdapat kata-kata apa nih, teks apa di dalamnya. Kalau case-nya di sini kita mau highlight yang produk tidak ditemukan. Misal aku mau highlight-nya pakai yang udah tersedia di sini, misal light red fill ya. Pilih OK. Nah, ini juga dia fungsinya sama gitu. Untuk case yang ini dia tetap bisa digunakan. Bisa menggunakan equal atau text that contains gitu. Nah, oke. Kalau misal ada pertanyaan boleh langsung ditanya aja ya. Kemudian, mungkin selanjutnya aku mau share tentang uppercase, lowercase, dan proper case. Nah, mungkin di sini aku udah ada contoh-contohnya nih, buat apa gitu. Kalau di sini kan, seperti yang kita lihat, uppercase di mana dia itu membuat huruf kecil jadi huruf besar semua gitu, atau huruf kapital. Kemudian kalau untuk lowercase, dia adalah fungsi untuk membuat semua hurufnya menjadi kecil, kebalikannya dari uppercase. Kemudian untuk proper case, dia menjadikan huruf depan aja nih yang kapital gitu. Nah, kalau misal proper case mungkin misal kita mau bikin nama orang gitu ya, jadi huruf depan dari tiap namanya itu besar semua. Itu bisa pakai proper case. Ini ada pertanyaan, Kak.
Conditional formatting dan filter sama ya, Kak. Filter, kalau filter itu kan lebih ke kita memfilter gitu, memfilter. Maksudnya kita mau bisa sih, maksudnya kalau misalnya kalian, oh gue mau lihat nih produk yang nggak ditemukan tuh yang mana aja. Berarti kita cari aja yang produk tidak ditemukan. Nah ini checklist aja terus oke. Tadi ya ke filter gitu. Oh berarti itemnya ini aja nih, item ID-nya nggak ada di database kita gitu. Gitu sih. Bisa juga kalau sebenarnya kalau conditional formatting itu kan untuk meng-highlight ya, meng-highlight. Kalau misalnya filter itu mungkin kegunaannya sama kalau misalnya kalau kalian mau lihat item ID-nya aja, itu bisa juga. Oke, nah untuk uppercase fungsinya juga upper gitu ya, sesuai namanya uppercase dalam bahasa Inggris huruf kapital. Nah, upper ini gampang banget, tinggal masukin aja selnya dari teks yang mau dibikin huruf kapital semua. Tinggal di select, lalu di enter. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau untuk lowercase juga sama aja. Lower nama fungsinya, kemudian kita select juga teks yang mau dibikin huruf kecil semua. Di enter. Dan kemudian yang terakhir untuk proper case, nama fungsinya proper, sama juga, sama upper dan lower, tinggal diklik aja selnya. Dan udah deh gitu. Nah, tinggal diklik 2 kali aja kalau mau, biar keisi semua. Oke, siapa ada yang mau tanya? Oke, kalau itu aku bisa lanjut ya berarti. Nah, untuk yang selanjutnya, eh, di file selanjutnya, aku juga di sini punya database. Ini database-nya terkait June promo item list gitu. Jadi kita ada nama produk, terus item ID-nya juga sama kayak tadi. Kategorinya sama, subkategori juga sama kayak tadi. Nah, tapi di sini ada tambahan nih, ada harganya. Price before discount sama price after discount. Jadi harga sebelum diskonnya kita tahu di sini ada berapa. Misal kayak contohnya yang ini nih, sumpit makan bambu. Price before discount-nya 20.500, terus ketika dia diskon jadi 15.900. Dan kita di sini juga tahu stoknya ada berapa. Oke, nah mungkin move ke tab ini dulu. Nah, di sini aku mau share terkait fungsi count ifs. Mungkin kalau di pertemuan satu aku udah share sih sebenarnya terkait uh, count ifs, sum ifs ya, lebih tepatnya kalau di pertemuan pertama itu sum ifs. Nah, kalau yang sekarang aku mau share terkait count if, sebenarnya strukturnya sama. Bedanya kalau yang pertemuan satu sum itu kan menjumlahkan ya. Kalau yang sekarang ini count. Count itu menghitung value yang kita pilih gitu ya, itu ada berapa. Misal kayak kita count kategori souvenir, ada berapa sih? 1, 2, 3. Ada 3. Nah, ini namanya count gitu ya. Gitu. Atau misal stok yang 100 itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi bukan di jumlah ya. Kalau sum itu kan kita jumlahkan 100 tambah 100 tambah 100 gitu. Nah, oke. Balik ke count ifs. Jadi count ifs itu kita menghitung juga kayak tadi, cuma dengan kriteria. Dan kriterianya itu lebih dari 1.
Misal kita mau cari produk yang di sini nih, produk yang kategorinya souvenir dan juga subkategorinya party supplies. Itu ada berapa sih gitu. Kalau kita lihat di sini, kita hitung manual gitu ya. Ada 1, terus ada 2, 3, mana lagi yang souvenir? Ada 3 berarti. Terus misalnya kita mau home and living, kategori home and living, terus subkategorinya kitchenware. Ada berapa sih produknya? Kita hitung home and living kitchenware 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, ada 7 gitu. Nah, kayak gitu. Kalau secara manualnya ya, yang mau kita hitung di count ifs ini, menggunakan count ifs gitu. Nah, di sini jadi aku udah list down subkategorinya apa aja, terus kategorinya juga udah aku list down di sini. Kita tinggal masukin nih jumlahnya ada berapa. Misal di sel ini, yang kita masukin di sel ini adalah jumlah produk dengan kategori home and living dan subkategorinya dining wear gitu. Caranya count ifs. Nah, di sini strukturnya gimana sih? Yang pertama ini ada range 1, kriteria 1. Terus ini titik-titik itu maksudnya berlanjut ya. Range 1 kriteria 1, range 2 kriteria 2, range 3 kriteria 3, dan seterusnya gitu. Sebanyak-banyaknya sih. Ada berapa kriteria yang mau kita count di sini. Nah, kalau di sini yang sekarang ini kita punya 2 kriteria aja gitu. Yang pertama range gitu ya, range 1 kriteria 1. Range yang ini adalah karena kita kriteria pertama itu adalah kategori, maka kita klik aja nih, select aja kolom yang kategori. Yaitu ada di kolom C ya. Kita select aja kayak gini. Nah, jadi dia nge-refer ke tab data produk kolom C gitu ya. Lalu kriterianya adalah home and living ya kan. Kita klik aja nih home and living-nya di sini. Gitu. Bisa juga sih kita ketiknya manual gini. Home and living. Gitu. Bisa juga pakai kutip ya, jangan lupa. Tapi lebih simpel kita klik aja gini. Home and living. Lalu kriteria kedua kita move berarti ke subkategorinya ya, teman-teman. Nah, sama lagi, kita select range-nya dulu nih. Subkategorinya di sini, klik. Nah, dia akan refer ke data produk di kolom D. Lalu kriterianya apa nih, kriteria spesifiknya? Aduh, ini nggak bisa diklik ya. Aku ketik K4 aja langsung ya, guys. Udah, langsung di-enter aja. Oh, berarti dia muncul nih 8. Berarti jumlah produk dengan kategori home and living dan subkategorinya dining wear itu ada 8 produk. Gitu. Sampai sini ada yang ingin bertanya dulu? Oke, aku lanjut ya. Nah, tapi di sini teman-teman, mungkin aku ulang dulu ya. Aku lanjut dulu nih ke yang souvenir dining wear sama food beverage dining wear. Supaya lancar dulu. Jadi count ifs, range yang kita select, range ini range kriteria pertama gitu, kategori, atau boleh dibalik juga subkategorinya duluan juga nggak apa-apa, sama aja. Kita select yang kategori dulu, kemudian klik aja kategori spesifiknya ini apa yang mau kita hitung, yang mau kita count. Kemudian lanjut ke kriteria kedua ya, kita klik range keduanya itu subkategori. Lalu subkategorinya adalah dining wear. Di enter. Nah, berarti ini memang nggak ada kategori produk yang
kategorinya souvenir dan subkategorinya dining wear. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya ulang lagi. Count ifs. Range satunya kategori. Lalu di-select aja kategori spesifiknya apa. Kemudian kita move ke kriteria kedua dengan klik range-nya. Kemudian subkategorinya dining wear, enter. Nah, ternyata produk dengan kategori food and beverage dan subkategorinya dining wear itu 0 nih, nggak ada gitu. Nah, terus mungkin kita simpelnya nih kalau udah kita bikin rumus kayak gini tinggal di drag aja gitu ya. Nah, tapi di sini nih kenapa 0, 0, 0? Nggak, padahal kan banyak gitu harusnya ada yang keisi. Nah, ini karena kita belum lock tadi, kita belum kunci teman-teman kolom atau selnya tadi. Maksudnya gimana? Nah, di sini sebenarnya aku udah kasih clue ya. Kunci atau lock kita bisa klik Fn plus F4 atau F4 aja, tergantung device-nya. Boleh dicoba-coba aja teman-teman. Nah, di sini maksud aku adalah kita bisa lihat ya, kalau misalnya sel aku drag yang ini. Lihat, kalian bisa lihat rumusnya ya. Nih, itu beda-beda teman-teman. Dia bergeser rumusnya tuh. Bergeser ada B3, B4, A4, A5, A6, A7, dan seterusnya gitu ya. Nah, yang perlu kita cek di sini adalah kita punya, kita udah select range C ini, atau kolom C ini. Nah, kalau misalnya kita select kolomnya C gitu ya, bukan C1. Jadi nggak ada angka row-nya gitu, teman-teman. Ini sebenarnya dia nggak akan bergerak gitu ya. Nah, cuma yang bergerak itu adalah yang ini nih, yang dia punya angka B3 dan 4 gitu ya. Dia akan mengikuti row-nya. Kita drag tuh dia akan mengikuti B3, B4, B5 gitu ke bawahnya. Ini juga A4, A5, A6 gitu. Nah, kita bisa lihat B3 di sini ya. Di value-nya adalah home and living. Dimana kita tuh nggak mau dia berpindah ketika kita drag. Kita maunya dia mendeteksinya home and living aja di B3 aja, diem aja di B3 gitu. Makanya kita harus kunci dia, supaya dia nggak bergerak ke B4, B5, B6 ketika kita drag. Boleh dengan Fn F4 atau F4. Maka dia akan muncul nih simbol dolar-dolar gini. Yang artinya dia udah ke-lock gitu. Nah, sedangkan yang A4 ini kan dia posisinya di subkategorinya ya. Ketika kita drag ke bawah, dia nggak apa-apa mengikuti A4, A5, A6. Jadi dia mengikuti sebelahnya. Justru dia jadi sesuai gitu. Jadi nggak apa-apa, kita biarin aja. Jadi yang kita lock itu B3-nya. Tapi sebenarnya kalau mau cari aman, yang ini juga boleh nih di lock. Karena kan dia juga, kita nggak pengen dia bergerak-gerak juga kan. Gitu. Jadi semuanya dikunci kecuali A4 ini. Karena kita masih bergantung sama dia supaya dia berpindah-pindah gitu ketika kita drag. Nah, jadi muncul angkanya. Jadi dia A4-nya ini berpindah ke A5, A6, A7 ya, bisa dilihat di sini. Dan B3-nya dia nggak berpindah karena kita lock. Kita pengennya dia stay aja di sini, di dalam formulanya. Gitu. Nah, begitu juga dengan yang ini. Tadi kita lock-nya di sini, kita nggak mau dia bergerak. C3 di sini ya, karena dia posisinya ada di sini, kita nggak mau dia bergerak ke C di row-row selanjutnya. Ini juga, nah, kalau A4 ini udah oke. Jadi kita langsung bisa drag atau klik 2 kali. Begitu juga yang kategori food and beverage. D3-nya kita lock juga karena dia posisi di sini, kita nggak mau dia berpindah ketika di drag. Jadi kita biarin
nggak terkunci itu yang A4. Sama kayak yang sebelumnya. Nah, gitu jadi hasilnya, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kalau misalnya kayak gitu aku bisa lanjut. Yang selanjutnya, ini sama kayak tadi, teman-teman. Aku pengen share tentang conditional formatting. Nah, kalau di sini mungkin lumayan sedikit beda. Dia tetap conditional formatting, cuma kita mau di sini kita punya harga gitu ya. Price before discount, price after discount, terus stok gitu. Misal aku mau tambahin stok. Nah, di sini kita bisa highlight nih, stok mana sih yang dia 0 gitu. Yang stoknya habis. Karena di sini kan ada yang 00 ini ya, guys. Itu bisa kita lakuin, teman-teman. Caranya benar-benar sama kayak tadi, conditional formatting, highlight sales rules, yang ini ya, equal to, berarti equal to 0. Kita mau highlightnya dengan misal warna kuning gitu ya. Oke. Sorry. Ini kenapa? Oh, ya jadi di sini kalau kita lihat, dia karena 0 itu kan dia emang dia value gitu ya, bukan teks gitu. Jadi dia tetap ke highlight nih yang bawahnya. Jadi kecuali kalau misalnya kita tambah misal 12 stoknya, dia berubah. Jadi intinya gitu sih. Nah, kemudian selain itu juga yang mau aku share adalah terkait data bars. Nah, di sini aku clear dulu salesnya. Sorry. Data bars di sini gunanya apa sih? Supaya kita bisa memvisualisasikan value-value yang ada di sini. Maksudnya gimana? Kita langsung praktek aja gitu ya. Conditional formatting data bars ya tadi aku selectnya. Yang terserah ini boleh warna apa aja. Nah, kemudian kalau misalnya udah, maka dia akan kelihatan nih secara jumlah, dia akan tervisualisasi oleh bar gitu. Bar-bar yang ada di sini. Nah, jadi kita bisa tahu, oh ternyata yang stoknya paling banyak itu yang ini nih 440, yaitu produk balon angka free ongkir gitu. Terus produk yang udah habis stoknya juga kelihatan, berarti dia nggak ada barnya gitu, teman-teman. Nah, kemudian misal juga kita mau highlight nih harga yang misal di bawah 30.000. Nah, kita conditional formatting, highlight sales rules, kemudian di sini kita bisa lihat ya, ada greater than, ada less than. Greater than artinya lebih dari, kemudian kalau less than kurang dari. Kita klik aja yang less than. Nah, kita mau atur di berapa nih? Format cells that are less than, berarti format cell yang value-nya kurang dari sel aku mau di 30.000 gitu. Kemudian kita highlight dengan warna hijau. Oke. Nah, maka dia akan ke-highlight nih harga-harga yang di bawah 30.000. Ada 2.500, 15.900, gitu. Kira-kira itu sih untuk penggunaan dari conditional formatting yang lebih lanjut lagi. Nah, di sini juga ada banyak, ada color scales. Color scales itu sebenarnya sama juga, hampir mirip sama data yang bars ini juga. Cuma bedanya dia lebih ke warna. Misal yang kalau harganya makin tinggi harganya, maka dia warnanya cenderung ke hijau. Terus kalau misalnya makin rendah harganya,
maka warnanya cenderung ke warna merah. Seperti itu. Ya, sekarang ada yang mau bertanya nggak? Nah, oke. Selain itu juga, kita bisa lakukan kayak gini. Kita klik nih, data yang mau kita set conditional formatting, terus kita misal highlight sales rules, kemudian greater than, misalnya greater than, kita mau highlight harga yang lebih dari 100.000. Nah, ini tuh kita bisa langsung klik ke value-nya ini, gitu. Ini kan aku ada yang tulis greater than, lower than. Nah, jadi dia isinya adalah sama dengan J3. J3, di mana dalam sel J3 itu ada value 100.000. Gitu. Berarti kita mau highlight sel yang value-nya lebih dari 100.000. Kita warnain warna biru misalnya. Atau orange. Oke. Nah, ini juga ikut ke highlight ternyata. Nah, jadi di sini kita bisa kelihatan ya, oh harga yang lebih dari 100.000 ada cooler pack blue ice, bakul tahan panas, dan juga meja lipat impor. Gitu. Nah, kira-kira itu sih cara kita visualisasiin data database gitu ya, data yang banyak banget gitu di Excel dengan conditional formatting salah satunya. Gitu. Nah, mungkin supaya ini nggak ikut ke highlight gitu, kita bisa, select-nya sel yang benar-benar mau kita deteksi aja gitu, greater than, lower than-nya yang mau kita masukin ke dalam list conditional formatting gitu misalnya. Kita select-nya ini aja supaya sel yang lain nggak ke highlight. Kayak ini kan contohnya hijau-hijaunya akan ada nih di bawah karena selnya kosong. Gitu. Kita ulang, kemudian kita klik value 100.000-nya tadi, lalu oke. Oh, ini jadi warna merah. Gitu. Oke, berarti sebenarnya itu aja sih yang mau aku share. Tadi mungkin kalau di summary, pertama kita tadi udah belajar terkait VLOOKUP ya, tadi review sedikit tentang formula VLOOKUP. Barangkali ada yang lupa. Kemudian gimana cara kita menggunakan rumus atau formula if error, itu fungsinya apa? Yaitu tadi ya, mengembalikan nilai error gitu. Kalau misalnya di value pertama ini dia mendeteksi ada error, maka dia akan memunculkan value berikutnya, di mana value ini yang kita inginkan juga. Kalau dalam case ini, berarti kita mau menjadikan kalau misalnya value VLOOKUP-nya error, berarti produk tidak ditemukan. Karena ini kaitannya dengan item ID, kemudian item name, gitu. Kemudian tadi udah belajar uppercase, lowercase, dan proper case. Ini mungkin akan berguna juga kalau misalnya kita berhadapan dengan proses administrasi gitu ya. Misal uppercase, misal kalau nama PT atau nama orang gitu harus uppercase semua. Caranya udah tahu gitu ya, dengan formula upper. Proper case juga bisa sama kayak gitu. Lalu kita juga udah belajar terkait count ifs. Nah, di mana yang pertemuan satu yang aku bahas itu terkait sum ifs ya. Secara konsep sama aja, dia menjumlahkan atau menghitung value dengan kriteria tertentu, di mana kriterianya itu lebih dari satu. Gitu. Nah, selain itu juga sebenarnya ada average ifs. Secara konsep sama juga.
sama lagi gitu. Cuma bedanya dia adalah mencari rata-rata dari value tertentu dengan kriteria tertentu yang lebih dari satu. Dan sama tadi aku juga share terkait conditional formatting. Gitu. Oke. eh, Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, aku bisa dismiss kelasnya mungkin ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada baru kepikiran pertanyaan setelah ini, boleh tanya aku ke personal chat atau via via grup gitu. Kalau misalnya ada yang tanya ke aku melalui personal chat terus aku dirasa nggak jawab-jawab, itu mungkin agak tenggelam gitu ya chatnya. Jadi bisa di chat ulang lagi aja di reminder gitu. Dan setelah ini aku akan share juga pembahasan yang tadi ya untuk dipelajari juga. Oke, mungkin aku stop recording dulu kalau gitu ya.